Kalau kita ngomong kerugian nih, seorang Andi Hakim ini kerugian paling besar berapa nih? Mungkin digit aja ya. Kalau floating terbesar gue itu yang kemarin. Oh, yang kemarin banget nih. Yang kemarin itu tertinggi itu sebenarnya 118 miliar. 118 miliar. Iya, itu dalam hitungan detik, menit buka langsung merah ya. Langsung merah. Tapi dengan kondisi kayak gitu lu. Tapi itu floating ya. Oke, floating. Kalau yang gua cut loss itu 30 eman. 30 eman. Iya. Boleh spill nggak sama? Nggak boleh. Nggak apa-apa sih, dulu gua cut loss di CBDK. Karena ada berita pagar laut. Sahamnya crash. Gue buat amanin margin, ya gue harus terpaksa gue harus lepas gitu. Berarti dengan kerugian floating lu yang 118 miliar tuh gimana lu bisa tetap bikin diri lu rasional gitu? Lu ada ini kena gak psikologi lu? Nah dulu waktu yang tahun lalu gue kena psikologi gue. Karena salahnya gue itu dulu gue punya saham Pani, gue jaminkan saham Pani gue dapet cash kan. Cashnya itu gue buat beli Pani lagi. Beli repoin terus lu beli Pani lagi? Yes, begitu Paninya ketarik, ke drawdown, bisa margin call gue, bisa 0. Berapa tuh harga mau margin call lu? Dulu gue di 7.500 itu gue udah margin call. Nah dia udah turun di 7.700 bro. Beda 200 perak. 200 perak. Nah gue akhirnya nego. Sama sekuritas gue nego, ini kan force major lah. Marketnya crash semua gitu loh. Ya lu mundurin lah. Kasih keringanan. Iya keringanan lah, mundurin apa? Jadi berapa? Nah dia mundurin jadi 5.000-an dia bilang. Tapi besok udah 5.000 bro, karena hari itu sahamnya udah mau ARB. Itu tinggal sehari lagi berarti? Tinggal sehari lagi nyawa gue. Sebenarnya nggak sehari, tadinya udah tinggal berapa tik lagi gue udah margin call. Tapi karena gue tahu dulu kan gue kan dulu pebisnis kan. Dulu gue tahu kita kan bisnis itu orang dengan orang. Namanya kita bisnis sama orang, semua itu negotiable. Jadi ya udah gue tinggal negosiasi aja gitu loh. Jadinya ringan, terus udah gitu gue tuh tipenya daripada gue berdoa gitu ya, mendingan gue take action tipenya. Jadi gue orangnya ya udah daripada gue diem aja mencoba ada miracle gitu ya. Mendingan gue yang bikin miracle itu sendiri. Jadi waktu itu gue masih ada sisa duit sekitar 18-20 miliar bro ya. Gue beli lagi lebih banyak Paninya. Gue beli lebih banyak, akhirnya nge-trigger kan gue beli banyak kan dia rebound kan. Jadi kan dia rebound akhirnya sekuritas AKBK ikut. AKBK itu dia tuh pakai algoritma. Karena dia ada buying power gede, dia nge-trigger beli juga. Nah, semuanya akhirnya mereka ikut beli, akhirnya Paninya rebound, sampai TRO rebound, semua saham Konglo rebound hari itu. Berarti lu yang naikin ya, lu jagain harga ya? Gara-gara gua naikin satu emiten itu, IHSG rebound bro. Waduh, gila. Nah itu, nah sekarang gua udah lebih pinter bro. Jadi kayak kemarin kan, tadi kan lu tanya kan, kayak lu drawdown 118M, mental lu gua gimana? Gua tetap nyaman. Tetap aman? Tahun ini gue lebih aman karena gue belajar dari kesalahan tahun lalu. Kesalahan tahun lalu itu gue punya satu barang, gue repo, gue beli barang ini lagi. Nah itu gak boleh bro. Itu tidak pernah boleh. Lu harus jaminkan satu barang, lu dapat uang, lu harus uang ini pakainya buat beli saham yang lebih aman. Diversifikasi. Diversifikasi betul. Nah sekarang gue kenapa tidurnya nyenyak? Karena gue ada blue chip. Blue chip ini gue banyak. Ada ratusan miliar. Nah, blue chip ini ibarat tuh kayak jangkar, kayak anchor. Blue chip itu nggak bisa turun tuh lebih dari 10% tuh susah. Kalau 10% justru jadi lebih bagus lagi. Murah. Lu dividennya jadi lebih gede lagi. Jadi blue chip itu nggak bakal bisa turun dalam-dalam. Nah, gue ada anchor tuh di blue chip. Harus blue chip ini turun 50% baru gue mungkin bangkrut. Gitu loh. Jadi sekarang gue tidurnya tetap nyenyak karena yang turun itu saham-saham Konglonya. Tapi gue sekarang diversifikasi, gue ada saham blue chip, ada saham Konglo, ada saham yang kecil-kecil. Gitu. Yang ngedrawdown itu yang dua ini. Yang ininya dia tetap stay. Malah naik malah yang ini. Yang ininya turun tapi dikit. Jadinya nggak bisa. Ibarat kayak kapal lah. Kalau lu ada jangkar, kena ombak gede, lu nggak bisa gerak mau kapalnya. Dia stay aja. Nah, jadi jangkar gue itu si blue chip ini bro. Kapal gue nggak bisa gerak. Gitu loh. Boleh di-spill gak bro money management? Berarti blue chip ini berapa persen dari portol lo berarti? Blue chip gua ini lumayan gede lah. Mungkin sekitar 30%. 30%? Iya.
Jadi blue chip ini gue emang gak pusing dia naik turun, gue cuma makan dividen aja. Lu biarin ya? Gue biarin aja dia mau naik, mau turun. Kalau turun bahkan gue tambah lagi. Kalau kemarin turun lebih murah lagi, gue tambah lagi tuh blue chipnya. Apa tuh blue chip? Gue ambil paling gede itu gue Mandiri sih. Mandiri sama BNI. BNI. Bahkan kemarin turun dalam ya udah gue ambil repo lagi, gue beli lagi blue chipnya. Oh lu repoin tapi tetap? Iya gue repo, gue beli blue chip lagi. Karena blue chip itu aman lah. Aman. Seperti itu. Dan rutin membagikan dividen kan. Setahun ya? Iya, jadi ya kalau gue ada blue chip ratusan M aja, lu kalau ambil dividen aja udah nggak usah kerja bro. Iya udah aman. Iya, ya? Apalagi kalau di penurunan sekarang itu dividennya bisa 10-12%. Oke lumayan. Oke banget bro. Oke banget deh. Iya.